wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dan kita masih membahas seputar persiapan menjelang Ramadan. Tema seperti ini barangkali cukup sering dan mungkin disampaikan oleh beberapa narasumber. Namun seorang muslim memang selalu butuh untuk diingatkan, sebab ilmu itu ketika tidak dibahas maka akan hilang dan terlupakan. Sehingga tidak ada salahnya apabila khutbah itu temanya berulang, sebagaimana tidak ada salahnya ketika kajian itu materinya berulang. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan menyinggung tentang beberapa kesalahan menjelang Ramadan, di mana praktek itu terjadi disebabkan karena orang beramal tapi lebih karena mengikuti kebiasaan yang mungkin sama sekali tidak ada dasarnya. Bahkan kadang mereka membuatkan sebuah hadis yang diselewengkan. Akhirnya mereka merasa ini ada dasarnya, padahal aslinya tidak ada dasarnya. Baik, tapi sebelum membahas itu, saya akan sedikit menyinggung tentang prinsip ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sebuah perbuatan itu dihisab lahir batin. Sehingga kita ketika menilai perbuatan, maka yang kita nilai bukan hanya fisik perbuatannya, termasuk diantaranya adalah motif dalam melakukan perbuatan itu, motivasi, latar belakang ketika orang melakukan perbuatan itu. Karena itu dalam masalah perbuatan, orang tidak hanya dinilai bagian lahiriahnya saja. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sangat terkenal, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Beliau mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajah kalian, tidak melihat badan dan fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka sebagaimana Allah akan menghisap aktivitas ibadah kita, Allah juga akan menghisap dari latar belakang dan kondisi batin yang kita miliki. Sehingga berdasarkan hal ini, perbuatan yang sama bisa bernilai berbeda, bisa bernilai beda, tergantung dari apa? Tergantung dari motif. Sehingga perbuatannya sama, tapi nilainya bisa berbeda tergantung dari motif. Motif ini bisa kita sebut niatnya. Dia niatnya apa? Dan Nabi SAW pernah mengatakan, innamal a'malu bin niat. Yang namanya amal itu salah satunya diukur dari niatnya. Sesungguhnya keabsahan amal itu tergantung dari niat. Sehingga kalau niatnya A, maka amal itu bernuansa A. Niatnya B, amal itu bernuansa B, dan seterusnya. Sebagai contoh, ada orang salat setelah subuh,
misalnya. Ini contoh agak ekstrim ya. Contoh, sholat setelah subuh. Bentuk fisik sholatnya sama, si A dan si B sholat 2 rakaat setelah subuh. Si A ketika sholat 2 rakaat setelah subuh ditanya, kamu kenapa kok sholat 2 rakaat setelah subuh? Dia jawab, saya qadha qobliyah subuh. Qadha qobliyah subuh. Ya? Perbuatan ini boleh nggak? Qadha qobliyah subuh dikerjakan setelah sholat subuh. Qobliyah subuhnya tadi nggak sempat ya, sampai masjid sudah takbiratul ihram. Kan tidak mungkin dia sampai masjid qobliyah subuh dulu, imamnya sudah takbiratul ihram. Tidak apa-apa, imamnya biasanya baca Qur'annya lama, qobliyah subuh saya cepat. Tidak boleh kalau sudah qomat, tidak boleh sholat sunnah. Sehingga ketika imamnya sudah takbiratul ihram atau sudah iqamat, maka makmum tidak boleh sholat sunnah. Baik, akhirnya dia kerjakan qobliyah subuh setelah sholat subuh. Boleh atau tidak? Boleh. Perbuatan ini boleh. Dan ini pernah ada di zaman Nabi SAW. B, dia sholat setelah subuh 2 rakaat. Ketika ditanya, kenapa kamu sholat setelah subuh? Jawaban B, saya sholat sunnah ba'diyah subuh. Pahalanya siapa yang mengerjakannya maka akan dapat 70.000 bidadari. Misalnya ya, ngarang dewe kan bisa saja. Baik, jadi dia punya keyakinan ketika melakukan itu. Dia anggap ini adalah amal yang baik, amal yang sunnah. Bahkan dia sebut ini sholat sunnah ba'diyah subuh, pahalanya seperti ini. Praktek ini boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Ini salah. Kenapa? Nggak ada ba'diyah subuh. Kamu kok tiba-tiba ngomong ba'diyah subuh itu ada di kitab mana? Loh, kamu belum tahu. Itu kitab terbitan baru. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Dan hadis itu hadis baru. Maka praktek seperti ini tidak boleh. Dipahami ya? Sehingga amalnya sama, tapi ketika motifnya beda, nilainya beda. Jadikan ini sebagai kaidah bahwa perbuatan yang sama ketika dilakukan dengan motif yang berbeda, nilainya berbeda. Dan saya kira ini tidak hanya dalam urusan masalah agama, bahkan termasuk dalam hukum dunia pun seperti itu. Sehingga kita misalnya melihat ya, ada pelanggaran yang sama, tapi terkadang seorang hakim memberikan keputusan yang berbeda karena motifnya berbeda. Orang maling karena motifnya misalnya dia nggak punya dan dia dalam kondisi terjepit, dia dalam kondisi kelaparan misalnya, dengan maling yang hanya sifatnya untuk ngumpulin harta lebih banyak, dengan pertimbangan motif yang berbeda, mungkin hakim akan memberikan keputusan yang berbeda. Karena yang namanya hukum dalam sebuah perbuatan itu tidak dilihat dari fisik perbuatannya semata, tapi juga dilihat dari motifnya. Baik, selanjutnya bermaafan. Ini baik nggak? Praktek bermaafan itu baik nggak? Baik. Kalau kita lihat dari fisik perbuatan bermaafan, ini baik. Oh, bermaafan itu baik. Cuman kalau dilihat dari motifnya, mungkin nilainya akan berbeda. Ada orang bermaafan dengan orang lain. Ketika ditanya si A, loh kok kamu minta maaf sama si B, C, D dan seterusnya? Lalu si A menjawab, saya punya salah dengan mereka. Saya punya salah dengan mereka. Dan saya tidak ingin kesalahan ini terbawa sampai mati.
saya minta kepada mereka untuk dihalalkan, saya minta maaf karena saya punya salah dengan mereka. Baik, motif ini benar atau salah? Benar ya? Benar. Sehingga dia ketika minta maaf kepada orang-orang di sekitarnya, motifnya benar. Dia berharap agar dia dimaafkan, yang dengan itu nanti kesalahan dia tidak ke bawah sampai akhirat, tidak ke bawah sampai mati. Praktek ini benar. Udah? Yang kedua, B, dia minta maaf kepada istrinya atau kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, teman-temannya, termasuk mantannya juga ya. Dia minta maaf sama ini sama itu. Ketika ditanya, loh kok kamu rajin minta maaf, kenapa? Kemudian jawab, ini syarat sah puasa. Puasa kamu tidak akan diterima kalau kamu belum minta maaf dengan sekelilingmu. Wah, dari mana kamu tahu seperti ini? Kau dapat dari mana? Loh, kamu belum tahu ya? Ada hadisnya itu. Nah, kemudian dia praktek ini dengan motif seperti ini, berangkat dari keyakinan. Dan keyakinan itu muncul dari hadis menurut dia ya. Maka kalau dia punya keyakinan kayak gitu, berarti kan berangkat dari ideologi. Hadismu mana? Tunjukkan. Lalu ditunjukkan, ini hadisnya. Diceritakan dalam sebuah hadis yang wallahu a'lam. Asalnya dari mana? Ini saya ambil di salah satu web Pemprov gitu aja ya. Salah satu Pemprov di Indonesia. Ketika selesai salat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di atasnya ini. Dijelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada suatu salat Jumat dalam bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat begitu mendengar Rasulullah mengatakan amin, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Tapi para sahabat bingung kenapa Rasulullah SAW berkata amin sampai 3 kali. Ketika selesai salat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, hai Rasulullah, aminkan doaku ini. Doa malaikat Jibril itu adalah, ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum masuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal berikut ini. Nah, kemudian disebutkan ya. Nomor 1, tidak mohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada dalam kurung. Nomor 2, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri jika sudah menikah. Yang ketiga, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang di sekitarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan amin sebanyak 3 kali. Baik. Ini hadis yang tersebar dan saya juga pernah dapat broadcast seperti ini. Lalu di broadcast lewat WA di mana-mana. Baik. Kalau kita mengatakan bahwa bermaafan itu baik, kita tidak menolak, bermaafan memang baik. Cuman ketika orang melakukan praktek ini dengan latar belakang itu, ini beda urusan. Sebab motif itu diperhitungkan dalam beramal, sehingga tidak hanya lihat fisik amalnya, tapi lihat batinnya. Kenapa dia melakukan itu? Oh, dia melakukan seperti ini karena ini. Dia melakukan praktek itu karena A, karena B, dan seterusnya.
Disinilah kita bisa lihat, kalau menurut Bapak Ibu ya, ada orang yang semangat bermaafan dengan keyakinan ini syarat sah puasa, biar puasa kamu diterima. Kira-kira benar atau salah? Benar atau salah? Duh, kan ada hadisnya tadi ya? Ada hadisnya yang tadi. Ternyata hadis itu adalah hadis yang diselewengkan. Karena redaksi hadis yang benar itu sebagai berikut. Berikut redaksi hadis yang benar. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Sahih Tirmidzi. Redaksinya, kalau di sini dinilai sahih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini riwayat dari Jabir bin Samurah. Jadi ada beberapa sahabat yang meriwayatkan. Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mimbara faqala amin amin amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, lalu beliau mengucapkan amin amin amin. Falamma nazal, ketika beliau turun, su'ila an dzalik, beliau ditanya tentang itu. Faqala, lalu beliau menjawab, atani Jibril, Jibril mendatangiku. Faqala, lalu beliau mengatakan, raghima anfu mri'in, raghima anfu mri'in, celakalah. Anfu itu artinya apa? Anfu, anfun, hidung. Raghima anfu itu artinya hidungmu kesentuh tanya, hidungmu kesentuh tanah. Berarti apa? Nyungsep. Jatuh dalam bahasa Jawa kan banyak ya. Jatuh ke depan namanya apa? Jungkel. Jatuh ke belakang geblak. Jatuh ke samping gelundung. Sehingga untuk menyampaikan kata jatuh saja dalam bahasa Indonesia cuma ada satu kata, tapi dalam bahasa Jawa ada banyak kata, ada banyak versi. Ada orang ya yang dia ditutup matanya, kemudian diberitahu, kamu nanti silahkan jatuhkan dirimu, akan ditadai oleh teman-teman di sekitarmu. Ya. Komandonya pakai bahasa Indonesia. Nah, teman-temannya itu semuanya baris di belakangnya. Teman-temannya semuanya baris di belakangnya. Kemudian dikasih aba-aba. 1, 2, 3, jatuhkan dirimu. Nah, dia jatuhkan ke depan. Teman-temannya di belakang. Akhirnya si pemberi komando menyesal, kenapa saya tadi nggak ngomong bahasa Jawa? Kalau saya ngomong bahasa Jawa, geblak, nah, geblak kan dia pasti ke belakang. Nah, dia bilang jatuhkan dirimu. Nah, jatuhkan dirimu kan bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke samping. Nah, dia jatuhkannya ke depan, temannya di belakang. Baik, saya lanjut ya. Raghima anfu artinya apa? Jungkel kamu. Hidung kesentuh tanah, nyungsep atau jungkel. Raghima anfu mri'in, jungkel, nyungsep seseorang. Adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ketemu bulan Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Qul, ucapkan Nabi Muhammad, amin. Fakultu amin, maka saya ucapkan amin. Waraghima anfu mri'in, dan nyungsep seseorang, dzukirtu indahu falam yusalli alaika, ketika namamu disebut tapi mereka tidak bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu maca salawat sendiri-sendiri sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga yang bersalawat tidak hanya narasumber, termasuk juga para jamaah, para pemirsa. Setiap kali mendengar nama
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau gelar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaca sholawat. Qul amin, ucapkan amin. Fakultu amin, maka aku ucapkan amin. Wa raghima anfu rajulin, dan nyungsep seseorang, adraka walidai au ahadahuma, dia masih menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yughfar lahu, namun ternyata dosanya belum diampuni. Qul amin, ucapkan amin. Fakultu amin, maka aku ucapkan amin. Demikianlah hadis yang sahih. Nah, coba redaksi tadi kan diubah, Pak. Jibril berdoa, betul. Nabi SAW mengaminkan 3 kali, betul. Tapi apa doa Jibril? Diganti. Doanya diganti apa? Abaikan puasa umat Muhammad ya Allah apabila sebelum Ramadan dia tidak melakukan 3 hal berikut: minta maaf kepada orang tuanya, kepada suami istrinya, dan orang di lingkungannya. Ganti redaksi seperti ini, yuharrifunal kalima amma mawadhi'i, mereka mengganti teks yang itu kebiasaan Yahudi, dikatakan oleh Allah, yuharrifunal kalima amma mawadhi'i, mereka mengganti isi dari Taurat sehingga Taurat itu isinya banyak dipalsukan. Sudah? Kalau kita menggunakan hadis tadi yang seperti ini bunyinya, berarti bermaafan menjelang Ramadan itu syarat diterimanya amal Ramadan. Namun setelah kita tahu ternyata hadisnya adalah hadis hasil penyelewengan, maka tidak perlu dijadikan dalil dan enggak boleh dijadikan dalil. Nah, wallahu a'lam. Baik. Sehingga kebiasaan pertama yang kita sebut ini kebiasaan bermasalah ya. Bermaafan menjelang Ramadan dengan motif ini diyakini sebagai syarat sah dan syarat diterimanya puasa. Mungkin saya ganti di sini. Syarat diterima puasa. Ini kalau dijadikan syarat diterimanya puasa salah. Karena bukan syarat diterimanya puasa harus minta maaf. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kita beralih ke kebiasaan berikutnya. Kebiasaan berikutnya menjelang Ramadan adalah, kalau tadi bermaafan, sekarang yang kedua mandi besar. Apa ini? Padusan. Pertama saya mendengar budaya padusan itu saat semester berapa ya? Semester 1 mungkin, di Jogja. Sehingga dari saya TK sampai lulus SMA di Lamongan nggak pernah mendengar ini. Diajari kayak gini nggak pernah. Orang tua saya juga nggak ada kebiasaan padusan, masyarakat saya juga nggak ada. Baru setelah saya di Jogja, Ramadan pertama ketika saya di Jogja, saya menjumpai tradisi padusan. Itu ceritanya ada salah satu panitia masjid yang dia antar jemput ustadz, mepet maghrib menjelang tanggal 1 Ramadan tuh, mepet maghrib, dia bilang, aku durung sempet adus sih. Terus, dan waktu itu saya dengar, saya belum mandi besar. Oh, padusan di sini itu jadi apa ya? Syarat diterimanya puasa. Baik. Mandi besar. Ada orang mandi besar. A, mandi besar. Wahai A, kenapa kamu mandi besar? Dia jawab, karena saya junub. Salah atau benar ini? Hah?
Kenapa kamu mandi besar? Loh, karena saya junub. Kok junub kenapa? Oh, itu nggak boleh saya ceritakan. Nah, ini benar. Maka orang junub dia mandi besar karena untuk menghilangkan hadas besar. Benar ya praktek dia? Benar. B. Mandi besar. Wahai B, kenapa kamu mandi besar? Ini hari Jumat. Ini hari Jumat. Saya mau Jumatan. Benar nggak ini? Benar. Karena sunnah Nabi SAW, kalau mau berangkat Jumatan harus mandi Jumat. C. Mandi besar. Kenapa kamu mandi besar? Ya. Karena mau masuk bulan Ramadan. Mau masuk Ramadan. Nah, masuk Ramadan kok adus sih? Loh, katanya siapa yang tidak mandi menjelang Ramadan maka puasanya tidak suci. Nek posane ra suci batal engko posane. Bukan syarat puasa harus suci dari hadas. Coba bayangin ya. Kalau misalnya ada persyaratan seperti ini. Wahai umat manusia, sepanjang kalian berpuasa tidak boleh hadas. Kira-kira kuat mboten, Pak? Subuh tekan maghrib ra entuk ngentut, tidak boleh ke toilet. Kuat mboten kira-kira? Tidak kuat. Walhamdulillah gak ada syarat itu. Ada banyak jamaah umroh yang tanya, Pak, kalau kita sudah ikhram hadas itu boleh nggak, Pak? Nek jenengan kiat boten hadas, monggo. Oh, dari Dzulhulaifah sampai Mekah kan 5 jam perjalanan. Nggak ngentut, nggak buang air. Kuat boten sampean? Nggak kuat. Alhamdulillah tidak ada syarat itu. Sehingga orang dalam kondisi ihram hadas boleh, berkali-kali boleh. Bahkan andaikan orang diare, ihramnya tidak batal. Sehari jenengan ke belakang berapa kali? 5 kali, Pak Ustadz. Diare saya. Nah, ketika dia diare, bolak-balik ke toilet, dia hadasnya bolak-balik, sah nggak dia? Ihramnya sah nggak? Sah, karena bukan syarat harus suci dari hadas. Paham ya? Baik. Karena itu ketika masuk Ramadan tidak harus dalam kondisi suci. Jadi orang puasa tidak harus dalam kondisi suci. Baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Boleh nggak orang puasa dalam kondisi hadas besar? Boleh. Yang penting sebab hadas besarnya sudah tidak ada. Jadi gini, bedakan ini, Pak ya. Ini waktu subuh. Anggaplah ini adalah garis waktu subuh. Subuh ada di sini ya. Baik. Jam berapa sekarang subuh, Pak? Jam pinten niku? 4:27. Ini jam 4:27. Baik. Nah, berarti di sini jam sebelum subuh, ini sebelum subuh, yang ini setelah subuh. Nah. Ada orang melakukan acara di sini. Acara apa, Pak? Acara junub. Acaranya di sini ya. Lalu berhenti. Misalnya bar sahur, kemudian hubungan badan. Sampai di sini berhenti. Terus turu, habis tidur kebablasan di sini. Nah, di sini bangun dia. Belum mandi. Boleh nggak puasa? Hah? Boleh? Kenapa boleh? Junubnya itu melampaui waktu subuh.
tapi sebab junubnya sebelum subuh. Tapi kalau sebab junubnya setelah subuh, sehingga dilakukanlah acara sampai masuk waktu subuh durung rampung, bagaimana nasib puasanya? Dia berdosa, posone batal, dan nanti wajib diqadha, plus dia harus membayar kafaroh, yaitu membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Baik, wanita haid, misalnya ada wanita haid lalu suci di sini, pas jam 4:25 suci, putus darahnya. Ya, tinggal berapa menit? 3 menit. Nah, 3 menit pilihannya 2, dinggo sahur atau dinggo adus. Sahur atau mandi kira-kira? Hah? Sahur ya. Maka jarak dia dengan subuh hanya tinggal 3 menit. Lalu dia pakai sahur 3 menit, dia sahur. Mbok apa dilebokno 3 menit ya. Selesai dia sahur, subuh belum mandi. Sehingga dia mandi, mungkin di sini dia mandi. Boleh enggak dia puasa? Wajib, karena dia sudah suci. Beriman Pak? Ya, dia mandinya setelah subuh. Setelah adzan subuh baru mandi suci haid. Apakah dia boleh puasa? Jawabannya boleh. Sehingga melewati batas subuh ini ya. Melewati batas subuh dia mandi di sini boleh. Oleh karena itu bedakan dua ini. Sebab junub nih, ada sebab junub, ada kondisi junub. Nah, beda ya. Kalau sebab junub melewati subuh, batal puasanya. Jika ini melewati subuh, pripun? Batal. Ya, contohnya tadi ya, acara sampai subuh belum selesai, ini bisa batal. Yang kedua, kondisi junub melewati subuh, boleh enggak? Tidak batal. Ini boleh. Makanya puasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Buktinya ini, Pak, dalilnya apa sih Pak? Dalilnya berikut ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adrakahu subh wa huwa junubun min ahlihi. Nah, kita baca hadisnya mana? Tak carikan. Baik. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, mereka bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu waktu fajar alias waktu subuh, wa huwa junubun min ahlihi, sementara beliau dalam kondisi junub karena hubungan badan. Tsumma yaghtasilu, kemudian setelah adzan subuh beliau mandi, wa yasumu, dan beliau puasa. Sehingga ini dalil bahwa Nabi SAW pernah seperti itu, adzan kemudian baru mandi.
Berarti kan memasuki sebagian dari puasa dalam kondisi junub. Hukumnya boleh. Baik. Tapi Pak, itu kan cuma sebagian puasa. Nah, puasa itu kan ibadah kesatuan. Ibadah itu ada yang satu kesatuan. Batal di depan, batal belakang. Batal belakang, batal depan. Contohnya apa? Puasa. Contohnya puasa. Puasa itu misalnya ada ibu-ibu puasa dari mulai subuh 10 menit sebelum maghrib haid. Batal nggak puasanya? Kenapa? Karena dia satu kesatuan, sehingga batal di depan maupun batal di belakang, status deretan ini batal semua. Sholat juga sama. Dan ada ibadah yang yatajazza, terpisah. Ibadah yang terpisah itu contohnya baca Quran, itu terpisah ya. Contoh yang lain, bayar zakat, dicicil, nah itu terpisah. Misalnya baca Quran di halaman yang pertama dia dalam kondisi haid. Baca Quran di halaman yang kedua dia dalam kondisi suci. Misalnya, gimana Pak hukumnya Pak? Bagaimana hukumnya? Yang pertama batal, yang kedua sah. Karena baca Quran itu ibadah yang terpisah. Dia baca Quran di halaman pertama riak dalam hatinya, riak, nggak ikhlas. Setelah itu dia ikhlas. Di halaman yang kedua dia ikhlas. Maka dia dapat pahala yang mana? Yang kedua, karena amal ini terpisah, tidak satu kesatuan. Dipahami ya? Walhamdulillah. Kembali ke tadi. Jadi padusan ketika Ramadan, apabila niatnya adalah ini dalam rangka memenuhi syarat sah puasa, hukumnya nggak benar ya. Sehingga padusan dijadikan sebagai atau diyakini, mungkin lebih tepatnya diyakini sebagai syarat sah puasa, ini salah. Wallahu a'lam. Baik, masih ada waktu 10 menit. Barangkali jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya tambahkan materinya ya. Tidak ada? Tidak ada. Coba kita lihat hadis berikut. Mana ini? Ada satu lagi ini, ada satu lagi ya. Kita sampaikan sekalian ini. Kesalahan berikutnya. Kesalahan berikutnya mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Mungkin kata orang, nah ini untuk kehati-hatian Pak, barangkali ini sudah masuk tanggal aku tak poso. Atau sebagai latihan, karena biar nanti ketika Ramadan sudah enak dipakai poso ya. Saya pernah itu waktu mungkin SD atau SMP. Jadi saya berniat latihan Ramadan. Nah, pokoknya kurang sekian hari lagi Ramadan. Terus puasa.
Akhirnya ditanya sama ibu saya, kok ra gelem mangan kenapa? Poso. Kok poso latihan Ramadan? Diseneni kon buka. Nggak boleh. Karena kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban tidak boleh puasa. Ya, mungkin SMP waktu itu. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban tidak boleh puasa. Sehingga orang tidak boleh latihan dalam rangka latihan puasa, kecuali yang punya utang belum lunas, kecuali yang punya rutinitas puasa sunnah Senin Kemis, ya lanjutkan terus sampai ujung Sya'ban. Tapi kalau yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah, maka sudah mepet-mepet Ramadan jangan puasa. Dalilnya ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari. La yataqaddamanna ahadukum ramadana bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah kalian puasa sehari atau 2 hari mendahului Ramadan. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu sauma, kecuali orang yang sudah punya kebiasaan puasa, falyasum dzalikal yaum, maka silahkan dilanjutkan. Baik, besok Ramadan tanggal 1 hari apa Pak? Senin. Andaikan begini, Ramadan tanggal 1 hari Selasa misalnya, andaikan ya, ada orang yang punya kebiasaan puasa Senin Kemis, berarti Senin itu sudah masuk belum? Belum, itu tanggal 30 Sya'ban. Boleh nggak dia puasa di hari Senin itu? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah punya kebiasaan puasa sunnah Senin Kemis, maka tinggal dilanjutkan. Khusus bagi mereka yang sudah punya kebiasaan. Nek durung tahu poso sunnah, tiba-tiba aku tak poso sunnah, latihan Arab melbu Ramadan boten pareng, nggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pun cekap. Kurang berapa menit? Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait dengan waktu imsak, Ustadz. Zaman kecil saya itu di desa itu kalau bulan puasa itu pokoknya kalau sudah imsak itu nggak boleh makan lagi atau minum lagi. Tapi ternyata setelah saya coba belajar ternyata itu tidak benar. Mungkin ada dalilnya atau seperti apa, Ustadz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Tambahan lagi untuk kebiasaan sebelum Ramadan, ada kebiasaan ziarah kubur. Ada hadisnya enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang imsak, kita bacakan dulu ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Di Al-Baqarah ayat 187 Allah menyebutkan, coba dilihat baris pertama uhilla lakum, baris kedua libasul lakum, baris ketiga tahtanuna, baris keempat bashiruhunna, terus lanjut sampai ujung wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan minum sampai jelas bagi kalian ada benang putih di atas benang hitam dengan terbitnya fajar. Meletek fajar itu seperti benang di atas benang.
ada jelarit putih lurus. Dan saya pernah melihat situasi itu ya. Tapi di atas pesawat. Sehingga suasana fajar meletek, fajar terbit itu seperti ada benang putih itu, benang putih lurus. Terus setelah itu makin terang, makin terang, makin terang. Itu yang dimaksud benang putih di atas benang hitam ketika fajar. Kita lihat ayat ini, Allah masih mengizinkan untuk makan minum sampai terbit fajar. Terbit fajar niku napa? Subuh. Maka makan minum sampai subuh dalam Al-Qur'an dibolehkan. Kok ada yang larang, ra entuk mangan, ra entuk ngombe, wis imsak. Al-Qur'an membolehkan kok kamu melarang. Yang membolehkan siapa? Allah. Dan itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, saya juga nggak tahu kenapa orang melarang. Kalau dia tidak makan, tidak minum sebelum subuh itu sah-sah saja. Tapi kalau sampai diyakini nggak boleh, nah ini melarang apa yang Allah bolehkan. Nggak benar ya. Sehingga seharusnya gimana? Ya silahkan makan minum. Tapi saya nggak usah, nanti tidak kebablasan. Ya itu urusan pribadi. Namun kalau sampai diyakini tidak boleh makan minum 10 menit sebelum adzan, ini urusannya lebih panjang. Baik. Yang kedua, bagaimana dengan, jadi imsak tadi tidak ada ya. Imsak itu artinya apa sih, Pak? Hah? Imsak begini ya. Imsak itu artinya puasa. Imsak itu artinya puasa. Secara makna bahasa puasa, asyam itu artinya imsak. Maka kalau orang teriak imsak, imsak, poso, poso, wis ngerti. Ini kan bulan Ramadan, masa ora poso kan? Ya, cuman maksud orang ini sudah imsak, kamu jangan makan, jangan minum. Nah, itu mungkin perlu diluruskan. Al-Quran membolehkan makan minum sampai subuh. Ya. Dan apalagi waktu subuh di tempat kita itu standarnya beda-beda. Antara jadwal waktu sholat abadi sama punya Muhammadiyah itu selisih itu. Dan yang punya UII juga selisih, beda. Kulo niki nate, saya pernah dapat jadwal di kampus UII Masjid Ulil Albab. Kemudian saya lupa tuh. Lalu pas sahur diingatkan, jadwal Ustadz di sini. Masya Allah. Akhirnya cepat-cepat selesai gosok gigi, naik motor itu adzan. Saya naik motor di rumah itu adzan, langsung ke Ulil Albab ngebut secepat motor. Sampai di Masjid Ulil masih pada sahur. Lu kok sedo sahur? Iya di sini belum adzan. Akhirnya melu. Padahal dari rumah itu sudah adzan, Pak. Tapi saya naik ke sana. Jadi ada selisih mungkin kurang lebih sekian belas menit ya dengan adzan biasa itu. Menurut hisabnya YI. Karena pendekatan hisab kita berbeda, maka jadwal Muhammadiyah, jadwal YI, jadwalnya Depak itu berbeda. Yaitu ijtihad ya. Itu ijtihad sebabkan kita tidak bisa melihat fajar tadi. Baik. Wallahu a'lam. Yang terakhir tentang masalah ziarah kubur menjelang Ramadan. Ini kemarin sudah sempat kita singgung ya. Kembali kepada masalah keyakinan. Kenapa kok menjelang Ramadan ziarah kubur? Loh Pak, ini ngirimi arwah biar dia tenang di alam sana,
sebelum Ramadan. Kalau keyakinannya sampai pada tingkatan arwah itu gentayangan ketika bulan ruah, ini salah ya, nggak ada istilah arwah gentayangan. Arwah itu ya ada di alam arwah, yaitu alam barzah, yang dia tidak bisa ke dunia. Maka ziarah kubur dengan keyakinan itu akan mendatangkan atau bisa memberikan kepada arwah yang gentayangan biar tenang, ini keyakinan yang enggak benar. Kalau sebatas ziarah kubur monggo, namun lihat latar belakangnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang jam 6 kurang 2 menit. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, berdepatan dengan waktu sholat syuruk. Tayyib, insyaallah nanti kita jumpa lagi di bulan Ramadan di hari yang sama ya Pak. Di hari yang sama dalam kondisi puasa insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.